Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan rutinitas ataupun kegiatan yang tentunya sudah biasa kita lakukan, yaitu thalabul ilmi atau yang disebut dengan mencari ilmu. Ya, yang pada saat ini tentunya saya akan menyampaikan beberapa materi terkait dengan lanjutan dari bab pertama di seni lukis. Tentunya pelajaran ini saya persembahkan untuk kelas 3 MTS atau sederajat. Nah, pada hari ini tentunya kita akan beranjak kepada tema di mana tema tersebut melanjutkan tema yang sebelumnya, yaitu alat dan bahan berkarya seni lukis, ya. Alat dan bahan berkarya seni lukis. Ingat, tolong dicatat, alat dan bahan berkarya seni lukis. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan selanjutnya, jangan lupa kalian subscribe, like, komen maupun share, ya. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan di dalam pembahasan hari ini, silahkan kalian komen, ya, di kolom komen, tanyakan beberapa pertanyaan boleh. Ya, insya Allah kalau saya sempat saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Ya, oke, kita lanjutkan ke materi yang sesungguhnya terkait dengan alat dan bahan berkarya seni lukis. Oke. Di sini ada alat dan bahan dalam berkarya seni lukis. Tentunya saya rangkum, ya, tidak semuanya saya tampilkan di layar ini karena tentunya tidak akan mencukupi baik layarnya, ya, maupun waktunya. Nah, maka hanya rangkuman secara sederhana saja. Tetapi jangan lupa kalian catat apa yang saya jelaskan ini, ya, agar nanti penjelasannya sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, alat dan bahan dalam berkarya seni lukis. Untuk yang pertama adalah pastel dan krayon, ya. Jadi alat dan bahan dalam berkarya seni lukis itu yang pertama adalah pastel dan krayon. Yang kedua adalah cat pewarna, ya. Yang ketiga adalah kuas. Yang keempat adalah pisau palet. Yang kelima adalah palet. Dan yang terakhir, yang keenam adalah kanvas, ya. Nah, ini adalah alat dan bahan berkarya seni lukis, ya. Kenapa ada 5 ataupun 6, ya? Ada 6 alat ataupun bahan yang dimana berkarya seni lukis itu sering digunakan. Ya, memang keumuman dalam konteks alat yang sering digunakan ataupun bahan yang sering digunakan adalah ke-6 bentuk ini atau ke-6 jenis ini, ya, sering digunakan. Boleh kalian menambahkan kalau memang kalian perlu, ya, alat yang lain, boleh menambahkan seperti itu. Nah, tetapi dalam buku kelas 3 ini tentunya yang menjadi panduan yang umum sering digunakan itu ada 6 jenis, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk pastel dan krayon, ya, perlu diingat untuk pastel dan krayon, ya, dua jenis media ini secara fisik bentuknya hampir sama, sehingga kalian sering keliru atau istilahnya terkecoh, ya, ketika membelinya, tetapi sifat dan bahannya tidak sama. Untuk krayon atau dalam arti oil pastel, ya, terbuat dari pasta minyak yang dicampur dengan pewarna, ya.
Jadi untuk krayon ini terbuat dari pasta minyak yang dicampur dengan pewarna. Ingat ya, untuk krayon ini terbuat dari pasta minyak yang dicampur dengan pewarna. Krayon ini memiliki jenis atau memiliki sifat lembut, mudah bercampur ya, mudah bercampur. Jadi memiliki sifat lembut dan mudah bercampur. Nah, itu jenisnya jenis krayon. Ya, jenis krayon. Yang kedua adalah pastel. Nah, pastel biasanya terbuat dari lilin dan minyak. Pastel sering dihubungkan dengan warna-warna yang lembut, sedangkan krayon terbuat dari bahan kaolin dengan tepung warna sehingga terlihat lebih mengkilap dan keras. Nah, jadi itu perbedaan dari krayon dan juga pastel. Ingat, krayon itu terbuat dari pasta minyak yang dicampur dengan pewarna. Juga krayon itu bersifat lembut dan juga mudah dicampur ya, sangat mudah dicampur. Untuk pastel tentunya biasanya terbuat dari lilin ya, dan juga minyak. Nah, itu perbedaan antara pastel dan juga krayon. Sebelah kanan tentunya itu adalah krayon dan sebelah kiri tentunya itu jenisnya adalah pastel. Ya, secara kasat mata mungkin ya hampir mirip lah, hampir mirip. Jenisnya memang jenis pensil juga, tetapi bahannya yang berbeda. Nah, sekali lagi untuk bentuknya hampir sama, sejenis pensil atau ballpoint, tetapi bahannya yang berbeda. Ya, sebelah kanan kalian itu adalah krayon, sebelah kiri kalian itu adalah pastel. Nah, anak-anakku sekalian, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu cat pewarna dan kuas. Ya, cat pewarna dan kuas. Oke, bahan pewarna ini dibedakan berdasarkan basis pengencerannya, yaitu di sini juga ada cat pewarna yang memang dibagikan klasifikasi ya. Ada klasifikasi cat pewarna ya, ada cat air dalam arti berbasis air, ada cat minyak yaitu berbasis minyak, dan juga cat akrilik. Nah, cat akrilik begitu ya. Sekali lagi, cat akrilik. Jadi ada 3 macam cat pewarna. Ya, yang pertama cat air, yaitu berbasis air. Jenisnya ada 2, yaitu watercolor yang bersifat transparan dan poster color yang bersifat pelekat. Nah, jadi itu ya, cat yang berbasis air. Oke, di dalam cat warna. Yang kedua, cat warna berbasis minyak, yaitu cat minyak terbuat dari partikel-partikel pigmen warna yang suspensi dengan media minyak. Nah, jadi ada campuran antara warna dengan minyak, sehingga disebutlah cat minyak atau cat warna minyak. Dalam arti hal ini ada 3 jenis ya, cat minyak atau yang disebut juga berbasis minyak. Jadi kebanyakannya minyak. Oke, yang selanjutnya adalah cat akrilik ya. Apa sih cat akrilik itu? Cat akrilik terbuat dari plastik berbasis polietilen yang akan mengeras ketika kering. Ya, kita sering melihat dan kadang-kadang sering menemukan cat yang berbasis ini ketika mengeras ya, mengeras ketika
dalam kondisi yang kering. Nah, itu sering digunakan oleh seorang pelukis, ya, dimana biasanya digunakan untuk lukisan timbul, ya, lukisan timbul. Nah, yang selanjutnya adalah kuas, ya. Ingat, yang selanjutnya adalah kuas. Kuas merupakan alat yang digunakan untuk mengecat, yaitu media lukis. Jenis dan bentuk kuas beragam dan bentuk ukurannya. Ya, terutama mungkin bisa disebut harganya nanti ke sana, ya. Jadi, pertama, bentuk kuasnya bermacam-macam, ya. Jenisnya juga bermacam-macam. Itu kuas. Kuas ini sering digunakan oleh seorang seniman atau oleh seorang pelukis untuk menggambar, melukis, ya, menggambar, melukis sesuai apa yang diharapkan. Kalau misalkan gambar tersebut harus gambarnya agak tebal, agak lebar, maka menggunakan kuas yang lebar pula. Nah, begitupun sebaliknya, apabila gambar itu kecil atau garis-garisnya kecil, maka menggunakan kuas yang lebih kecil. Nah, makanya kuas ini berbagai macam bentuk, dari mulai yang besar sampai kepada yang kecil atau yang sedang. Nah, itu adalah kuas. Yang selanjutnya adalah pisau palet, ya, dan juga palet. Nah, pisau palet dan juga palet. Oke. Pisau palet terbuat dari aluminium tipis. Fungsinya adalah untuk mencampur cat seperti layaknya kuas, juga untuk membuat efek-efek goresan pada media lukis. Nah, jadi itu kegunaannya. Pertama, untuk mencampur cat, ya, dan juga untuk bisa dipergunakan seperti apa, kuas, ya. Kalau kuas itu ya untuk melukis, tetapi ini diusap-usap, ya, diusap-usap. Nah, itu seperti itu kegunaan dari pisau palet, ya. Anak-anakku sekalian, mari kita lihat ke arah sebelah kiri kalian. Tentunya ada di sana gambar pisau palet yang sering digunakan untuk seorang pelukis. Yang selanjutnya, yang kelima adalah palet, ya. Nah, palet ini gambarnya bisa dilihat di sebelah kanan kalian, ya. Bentuknya memang agak sedikit juga unik, ya, agak sedikit unik. Nah, di sana ada lubang-lubang kecil, ada tempat-tempat kecil yang dimana biasanya digunakan untuk apa? Untuk warna-warna tertentu. Misalkan lubang satu warna merah, lubang satu lagi warna biru, kuning, dan seterusnya. Nah, ini lubang-lubang ini digunakan untuk warna-warna tertentu yang disesuaikan dengan keinginan. Jadi untuk paletnya, ya, untuk jenis paletnya seperti yang digambar kalian lihat di sebelah kanan kalian. Oke? Nah, itu adalah pisau palet dan palet, ya. Yang selanjutnya adalah, yang terakhir adalah kanvas, ya. Nah, kanvas ini merupakan bahan media yang umum dipakai sebagai media dalam melukis. Kanvas ini, ya, sebagai media, ya, media yang umum digunakan oleh seorang pelukis. Biasanya seorang pelukis itu untuk mengekspresikan memerlukan media, ya, bukan hanya sekedar alat. Kalau tadi disebutkan alat, kalau sekarang untuk kanvas ini adalah medianya, ya. Biasanya tidak mungkin kan kita membuat istilahnya dicoret-coret di tembok orang, gitu kan. Tidak mungkin kita juga coret-coret istilahnya di rumah orang, tidak mungkin. Nah, untuk mengekspresikan secara sederhana biasanya menggunakan kanvas. Jenis kanvasnya seperti yang kalian lihat di layar, ya, seperti itu kanvasnya. Nah, ini adalah media yang digunakan di dalam melukis. Nah, anak-anakku sekalian, saya ulangi kembali bahwa alat dan bahan
Ya, alat dan bahan yang sering digunakan oleh seorang pelukis adalah pertama pastel dan krayon, kedua cat pewarna. Ya, cat pewarna ingat itu ada tiga basis. Pertama cat air, kedua cat minyak, ketiga adalah akrilik. Ya, sama jenisnya, jenis cat juga, tetapi di sini namanya akrilik. Yang ketiga adalah kuas, ya. Yang keempat adalah pisau palet, yang kelima adalah palet, dan yang terakhir adalah kanvas. Nah, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan penjelasan ini bisa dimengerti dan mudah-mudahan kalian bisa mencatat semuanya. Kalau kalian belum bisa mengikuti omongan saya untuk merangkum materi ini, silahkan kalian ulangi kembali di dalam proses mencatatnya. Nah, saya berikan tugas kalian rangkum pembicaraan saya pada hari ini untuk dijadikan sebuah tugas. Ya, silahkan kalian rangkum dalam pembicaraan hari ini. Kenapa saya tidak menggunakan kata-kata? Ya, salah satunya yaitu supaya kalian memperhatikan omongan saya, pembicaraan saya atau penjelasan saya terkait dengan alat dan bahan yang digunakan di dalam melukis. Ya, ingat penjelasan tadi tolong dicatat dan tolong dirangkum. Lalu kalian setorkan melalui apa saja ya, silakan melalui WA dan lain sebagainya. Silakan setorkan, dipoto seperti biasa, dan jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan cantumkan di kolom komen ya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.